mengenai pesanan kelanjutannya nanti akan dibahas di Depok. Mungkin akan by online ya. Untuk hari ini itu ada pesanan ya. Ada pesanan ini, ada tempe bacem, ada ayam gulai. Yang sebelumnya itu adalah lolade ya, lolade. Nah, jadi ini sekarang ayam gulai. Berbeda kuahnya juga lain. Nah, ini tempe bacemnya tidak terlalu manis ya. Tapi kalau yang di Jogja atau Solo dari toko manapun itu manis banget. Saya jujur, saya kurang suka namanya yang manis-manis. Saya lebih seneng rasanya itu yang tidak terlalu manis, rasa standar aja. Nah, ini untuk penempatannya nanti akan ditempatin box plafon ya. Jadi tempat yang lunak ya, ini gampang hancur. Tapi bisa juga kalau nggak minta plafon, minta mika atau dus juga bisa ya. Jadi pemesanan itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pemesanan dalam bentuk jumlah hanya puluhan saja. Yang kedua, pemesanan dalam jumlah bentuk pesanan ratusan, entah berapa ratus, entah 100 itu dibilang pemesanan jumlah ratusan. Nah, itu terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua ini wajib membayar DP itu sebesar 40% atau 50%, setengah harga dari pembelian. Ya, setengah harga dari pembelian. Kenapa wajib dikenakan DP? Ini untuk antipasi menjaga supaya tidak ada pelanggan baru yang pesanannya untuk main-main. Nah, jadi wajib itu sudah seperti itu. Karena itu adalah prosedur dari usaha berdiri 18 tahun. Ya, wajib. Jadi tidak ada di sini untuk sistem pembayaran di belakangan. Itu nggak ada. Jadi semua pembayaran itu wajib DP. Nanti setelah pesanannya sudah dalam proses pembuatan, udah diambil sama kalian semua. Nah, itu misalnya ya, itu wajib pelunasan. Nah, wajib ya. Karena itu perlu DP. Nanti kalau nggak DP, yang kita khawatirin itu nanti takutnya ya kabur ya. Kita kan jaga-jaga ya, jaga-jaga untuk antipasi itu pasti ada ya kan, pasti ada. Namanya kita orang gitu ya, orang pelanggan baru tiba-tiba mesen nggak kenal, terus dibilang Mbak, Bu, saya bayar belakangan aja ya, nanti kalau pesanan sudah diantar. Apa kita langsung percaya? Kita nggak langsung percaya. Kita suruh dulu orang itu DP dulu. Bisa dengan cara pembayaran TF, bisa dengan cara datang lokasi ke Depok tempat si A. Bisa. Nanti akan kita kasih tahu alamatnya di mana. Jadi datang ke DP, bener nggak? Nah, setelah membayar DP, nanti berunding sama ibu saya, pesanannya mau dibuat hari apa, minggu depan kah, 2 minggu lagi. Nah, karena jelas untuk menerima pemesanan nih, untuk yang dikit ya, untuk yang dikit dalam jumlah bentuk puluhan, itu H-2 atau H-3. Jadi sebelum, jadi jangan ada dadakan. Itu kalau untuk yang dikit. Untuk dalam bentuk jumlah puluhan. Nah, tapi kalau untuk yang pemesanan yang banyak, itu minimal H-6 atau H-7. Waktu itu saya pernah ngomong, ini saya mau ngulang lagi. Ya, jadi supaya ini bisa teringat. Kalau ada pemesanan banyak, dikit, itu ada step by stepnya buat ngomongnya kapan waktunya. Tapi kalau sedikit bisa dikerjakan di H-2 atau H-3. Misalnya mau kue, misalnya mau bok nasi, itu bisa. Tapi yang namanya nasi bok itu dibuatannya pasti dadakan. Gak mungkin dibuatnya pemesannya nih, misalnya buat hari Selasa, dibuatnya hari Senin. Ya enggak lah, dibuatnya pas malamnya atau waktu mau menjelang maghrib. Misalnya dia mintanya pagi ya, pagi di jam 7. Nah, itu malam jam sekitar jam 7 itu udah disiapin semua. Bahan-bahannya sudah mulai dimasak, sudah mulai dikelola, mau banyak mau sedikit. Ya. Nah, jadi nggak ada misalnya 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya dimasak. Enggak lah, nanti bau gimana?
Kalau tempe bau, nanti kan yang diomelin juga ibu saya. Nah, makanya mutunya selalu terjaga banget. Tapi kalau kue, itu bisa 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya bisa dikerjakan. Makanya bisa di frozen. Kalau seperti kue yang main saya bilang. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini tidak bisa dadakan. Maksud saya ini bukan nggak bisa dadakan. Maksud saya ini tidak bisa kalau hari sebelumnya ya. Itu nggak bisa banget. Tapi kalau dadakan, emang harus dadakan. Karena ini kan box. Makanya waktu itu kan pernah ada buat acara itu ya, ulang tahun dari bank apa gitu kan. Nah, dia minta kurang lebih 250. Dia mintanya lontong cap gomeh gitu kan. Nah, lontong cap gomeh. Dia mintanya diantar jam 6 pagi. Tapi yang diambil yang antar udah kita nih, jam 6 pagi ya. Nah, itu prepare waktu jamnya malam, kita udah siapin semuanya. Di startnya itu di jam 12 malam, kalau jam 6 pagi. Nah, itu apa selesai? Pasti akan selesai. Selesai lah, karena start jam 12 malam, lontong sayur, lontong cap gomeh. Jadi lontongnya, sayurnya kita siapin. 250 box. Banyak loh ini. 250 box. Nah, terus apa ada tenaga inti yang akan bantuin? Ada. Tenaga inti siapa? Adik saya, tante saya, saudara saya. Nah, itu namanya dibilang tenaga inti. Tenaga inti dari dalam keluarga inti. Beda dengan keluarga besar. Kalau keluarga besar itu kan menyeluruh ya. Kalau keluarga inti itu hanya orang-orang yang tertentu yang diandalin lah, yang bisa membantu. Nah, kalau seandainya nih pesanan dengan sebanyak itu 250, ada yang pesan lagi seperti itu, bisa nggak dikerjakan saya berdua sama ibu saya? Nggak akan bisa. Yang ada nanti telat semua, keteteran. Itu nggak akan bisa. Jadi harus ada bantuan dari tenaga inti untuk membantuin supaya ini kelar jam 6 ya. Karena itu kita kan nanti butuh packingan, packagingan, itu butuh semua. Nah, itu packingan itu lama. Bisa 1 jam sendiri. Jam 4 udah selesai nempatin semua. Jam 5 packingan, jam setengah 6 mulai ngantar. Kalau tempatnya dekat, tapi kalau tempatnya agak jauh, jam 5 udah mulai start buat ngantar. Nah, itu. Makanya seperti itu. Makanya nih, mutunya selalu terjaga, kualitasnya selalu terjaga, rasanya selalu terjaga. Makanya saya terus mengulang yang bilang namanya mutu, ya kan? Bisa nggak kalau misalnya pesan gulai ayam saja? Bisa. Gulai ayam bisa. Bisa nggak kalau gulai ayam ini diganti sama gulai kambing? Bisa. Ada harga pasti ada rupa ya, pasti. Nah, ini gulai ayamnya kayaknya enak nih, ya. Kan enak banget nih, ayamnya gede-gede, potongan juga nggak pelit ya. Jadi pesannya itu bebas, bisa terserah dari setiap konsumen, pelanggan baru, pelanggan lama, bisa ingin pesan dengan menu yang begini, itu bisa. Atau tambah dengan kuitiau goreng, boleh nggak? Boleh ya. Nah, boleh. Mau bentuk acara apapun, mau berapa banyak apapun, pesan sebanyak misalnya 30 box kayak begini telapom, boleh nggak? Boleh aja kayak begini, boleh. Jadi nggak ada yang bilang nggak ada bilang nggak boleh, boleh pasti ya. Nah, ini isiannya juga nggak pelit ini, gede-gede ayam gulainya tuh, lihat tuh gede-gede. Jadi wajar kalau ini pelanggannya terkategorikan udah dari mana-mana. Nah, gimana nih kalau nanti saya udah dipindah lokasi Depok si A? Apa ini terus bisa berjalan? Bisa dong, tapi lewat online. Berbedanya, jadi nanti setiap mereka semua yang mesan itu sudah melalui online. Ya, jadi online. Nanti stok habis dan masih ada, nanti akan ketahuan. Jadi kalau habis nggak bisa dipesan. Termasuk nanti yang alam-alam ini juga akan di online. Ya, jadi pemesanan di online. Semua ya. Mudah-mudahan stoknya juga ada. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga ibu saya masih kuat kerja. Mudah-mudahan. Kalau nggak kuat, nanti adik saya mudah-mudahan yang gantiin. Yang ketiga ya. Mudah-mudahan lah ya. Nah, ini juga tempe bacemnya juga kelihatannya juga menarik juga lah ya. Unik juga nih. Ya. Sangat unik. Tuh. Unik banget ya. Tuh, lihat tuh. Kita perjelas lebih dekat tempe bacemnya. Wah, boleh tempe bacemnya ya. Nah, ini pesanan untuk pelanggan baru nih.
Yang saya dengar sih katanya mau diantar jam 10 pagi atau 11 di hari Rebo lah ya. Nah, di hari Rebo. Jadi jelas nanti kelanjutan semuanya itu akan dilanjut di Depok. Jadi rumah tangga, untuk kos yang berada di Jakarta Pusat itu semuanya bisa mesen. Bisa. Tapi yang harus diingat ada namanya biaya ongkir PPN. Itu pasti ada kalau lewat online dari drivernya. Ya, tapi kalau dari kita online itu tidak ada PPN-nya. Tapi kalau dari drivernya itu pasti ada PPN. Pasti. Tapi kalau kita sendiri yang nganter nih, misal saya sendiri yang nganter yang terdekat atau yang terjauh, itu tenang. Hanya kena ongkirnya saja. Tidak ada PPN-nya. Dan harganya juga akan beda lebih jauh dari si online. Dari online manapun. Misal saya buka dari online si F. Ternyata harganya beda. Ternyata pas pesen langsung harganya jauh lebih relatif beda jauh, lebih murah, bisa. Nah, itu perbedaannya. Nah, tapi apakah akan kena PPN? Enggak kena. Justru yang kena lewat online akan kena PPN dari drivernya, belum lagi nanti dari harganya juga akan lain. Nah, misalnya dari online apapun lah, dari F, dari CU misalnya, bisa seperti itu ya. Nah, bisa. Tapi kalau beli di kita itu nggak ada ya. Kalau secara langsung tuh tidak ada PPN, tapi kalau secara online itu akan dikenakan PPN, itu pasti. Baik yang mungkin di restoran, baik yang restoran yang kecil, restoran yang besar, dari tempat manapun tuh pasti akan ada PPN. Tapi kalau yang namanya untuk mengenai makan di gerobakan itu bebas PPN, tidak mungkin ada PPN, itu tidak ada. Ya, tapi ketika gerobakan ini membuka online, maka ada PPN-nya. Ada. Pajaknya ya. Pasti akan ada. Nah, lihat tuh. Sangat menarik banget nih. Tempe bacemnya. Rasanya lapar. Pingin dimakan ya di hari Rebu. Rasanya gitu ya. Nah, ini apalagi yang udah gelembung-gelembung. Ayam gulainya. Wah, boleh nih. Ya kan? Pasti di bawahnya ada cakar ayamnya ya, apa ada pala ayam ini untuk membuat kaldu. Pasti ada nih buat kaldunya, karena ini berguna buat membuat kaldunya. Ibu saya tuh punya banyak ide kreatif banget, masak lokal apapun aja bisa. Makanya saya sampai herannya ibu saya, bener-bener lah gitu ya, herannya tuh. Ini gulainya pasti enak banget, saya udah pernah makan, ini enak, udah berkali-kali saya makan gulai ini, memang enak banget ya. Rasanya beda dari yang lain, nggak tahu bumbunya kayaknya lain lah gitu ya. Nah, itu. Tapi ini asli buat sendiri lah gulai ayamnya. Apalagi nih tempe bacem ya. Juga enak. Ya tadi kan yang tadi berkuah dulu terus dikeringin pakai pala ayam, cakar ayam tuh pasti. Nah, sekarang jadi begini digoreng. Dibilang tahu hitam enggak? Dibilang coklat iya, tapi tidak tahu coklat. Tempe bacemnya. Paling coklatnya ya coklat ya biasa aja lah, kayak standar coklatnya gitu. Tempe bacemnya kalau benar-benar dilihat. Tapi ini kayaknya banyak banget tempe bacemnya nih ya. Nah, tapi tempatin di sini deh. Nanti diplastikin satu-satu di sini nih. Nah, diplastikin satu-satu nih pakai plastik nih. Plastik alas namanya. Nah, plastik alas pasti itu kan. Nah, lihat nih. Nah, ini dibilang plastik alas kayak begini nih. Nih. Nah, ini plastik alas namanya nih. Nah, jadi tempatnya memang sangat rapi, asli, nggak diragukan ya. Ibu saya memang asli nggak diragukan tempatannya. Tuh, lihat tuh, rapi banget tuh. Nah, kenapa plastik alas? Biar nggak belepotan. Nah, walaupun ini gampang hancur, tapi nggak masalah juga kalau pesen begini. Karena kan ini harga yang relatif yang murah pakai platform lah, daripada pakai dus dari pemikat kan jauh lebih tinggi harganya ya. Tuh, lihat tuh. Nah, gampang hancur nih. Tuh, gini aja udah retot ya. Nah, tuh. Nah, ini yang buat yang tidak gampang tumpah pakai ini plastik alas. Nanti kalau gulai itu diplastikin satu-satu, penempatannya plastikin taruh sini. Jadi bukan berarti ditumplak di sini, enggak, tapi diplastikin nanti satu-satu kalau yang gulai itu. Nah, kalau yang tempe itu nanti disusun di sini, tapi di plastik alas dulu, tapi susun satu-satu. Wah, pokoknya rapi banget lah, keindahannya juga dapat banget ya, penyusunannya juga bagus. Jadi misalnya ini tempe semua, ini misalnya ayam semua, misalnya sayur semua. Jadi bukan campur aduk, tapi
ada penyusunannya. Makanya saya bilang kesan keindahannya dapat banget ini. Sangat dapat ya. Tuh. Mantap. Luar biasa ibu saya. Dan nanti di lanjutannya akan dibahas di tempat Depok ya. Sudah pasti ya. Tempat si A ya. Tuh, lihat tuh. Wajar kalau ini ibu saya selalu ada pesanan dari manapun. Ya, nggak tentulah. Pelanggan baru, pelanggan lama. Bisa aja. Bisa kue, bisa nasi. Wah, banyak lah. Pokoknya berhubungan sama makan lokal ya. Tuh, luar biasa ibu saya.